Selamat pagi teman-teman Cendika Muda. Pagi. Oke, izinkan saya perkenalkan lagi. Perkenalkan aku Arnold Sharon, biasa dipanggil Arnold atau Sharon. Aku dari Prodi Manajemen, angkatan 24. Nah, gitu ya. Jadi pagi ini kita mau bahas apa sih? Edang tahu nggak? Kamu tahu kita pagi ini mau bahas apa? Narkoba pakai ya? Oh enggak, kirain. Oke, jadi betul kita pagi ini kedatangan tamu langsung dari Badan Narkotika Nasional Provinsi. Oh, kabupaten, provinsi atau kabupaten? Kota ya, Kota Surabaya, terutama dari tim pencegahan dan pemberdayaan anti narkoba. Jadi selama sesi materi berlangsung diharapkan teman-teman mampu mencatat, meringkas, dan nanti kita ada sharing session bagaimana narkoba itu sendiri. Oke, sebelum masuk izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin teman-teman tim IT. Oke, Ibu Rahmatika Ramadan merupakan penyuluh narkoba BNN Kota Surabaya. Beliau juga Kota Surabaya, pernah mengenyam pendidikan di Universitas Islam Surabaya dan mengambil magister di Universitas Budi Utomo Surabaya dengan magister komunikasi. Kemudian saat ini Ibu Rahmatika Ramadan sebagai ketua tim P2M, pencegahan pemberdayaan masyarakat tentang penyuluh narkoba, dan beliau juga pernah P2M dan pernah mendapatkan penghargaan dari kampusnya sebagai predikat mahasiswa dengan lulusan terbaik. Oke, tanpa berlama mari kita sambut Ibu Rahmatika Ramadan. Waktu dan tempat saya sambut sendiri. Ya, beri tepuk tangan. Halo pagi Bu. Halo pagi kakak, panggilnya kakak ya? Panggilnya nama aja Bu. Oke, namanya. Baik-baik, gimana? Selamat pagi semuanya. Kayaknya mukanya udah lapar semua ini ya. Iya Bu, ngantuk Bu. Ngantuk ya, oke. Nanti boleh deh yel-yel dulu gitu ya, mungkin sebelum paparan. Oke. Jadi kita pagi ini mau bahas apa sih Bu? Pagi ini sudah tahu ya, kami dari mana tadi? Dari mana ya? Dari mana? BNN. Apa itu BNN? Yes, Badan Narkotika Nasional. Jadi pastinya kami di BNN ini menangani tentang narkotika. Jadi bukan badan anti narkotika ya, tapi Badan Narkotika Nasional. Seperti itu. Jadi kita akan bahas hari ini materi terkait narkoba itu jenisnya apa gitu ya Mas ya. Terus bahayanya seperti apa, lalu strateginya apa nih supaya teman-teman ini, Cendika Muda ini ya, sebagai generasi emas bangsa itu tahu bagaimana caranya untuk menolak dan melawan penyalahgunaan narkoba itu yang penting nih. Gitu. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan Bu. Oke, terima kasih. Sampai jam berapa nih Mas kita? Sampai jam 5 nggak di sini nih? Nanti kalau waktunya udah mau habis aku dicolek ya. Biasanya keterusan ya. Baik, para cendika muda ya kan, panggilannya udah keren ya, cendika muda. Ya, tadi sudah dikenalkan, saya adalah Rahmatika Ramadan sebagai penyuluh narkoba ahli muda di BNN Kota Surabaya. Mohon waktunya pagi ini kita akan sharing ya. Saya nggak akan ceramah nih ya, kalau ceramah kan ngantuk ya. Kita lebih sharing aja ya teman-teman ya, adik-adik cendika muda nih ya. Kita akan sharing apa sih itu narkoba, jenis-jenisnya apa. Mungkin kalau nanti saat sesi tanya jawab nih ya, para cendika muda ini punya pengalaman atau punya masukan, saran ya, atau curhat sama kita, boleh banget, bisa nanti seperti itu. Oke, jadi kali ini kita adalah pencegahan dan penanggulangan narkoba. Ada yang tahu kenapa kok namanya penyalahgunaan? Boleh berdiri? Permisi, jadi penyalahgunaan narkoba itu tes.
Jadi penyalahgunaan narkoba itu biasanya dosis narkoba yang dipakai berlebihan. Seperti itu. Namanya siapa? Saya Jennifer. Oke, Jennifer tepuk tangan dulu dong untuk ya untuk pendapatnya. Jadi penyalahgunaan narkoba itu adalah apa? Yang tidak dipakai dengan semestinya. Nah, karena narkoba itu memang ada yang legal dan ada yang ilegal. Ya, kalau yang legal itu penggunaannya harus dengan sesuai kebutuhan. Misalkan nih, untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu boleh. Harus dengan izin dari Kementerian Kesehatan. Kalau yang disalahgunakan ini yang dipakai dengan sesuka hati, tidak lagi sakit, tidak lagi penelitian, tapi dia pakai ganja, pakai sabu. Nah, ini yang namanya penyalahgunaan gitu ya. Terima kasih Jennifer sudah membantu. Nah, ini kita kenalan dulu nih ya sama di Indonesia itu ada visi misi presiden terkait P4GN. Apa itu P4GN? Halo? Mungkin di SMA-nya dulu udah pernah dapat sharing tentang anti narkoba? Sudah pernah? Pernah? Atau ada yang belum? Mungkin ada ya beberapa yang belum. Jadi P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya, jadi memang yang gelap-gelap itu harus diberantas gitu ya. Hafal P4GN? Coba diulangi. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ya, jangan hanya fokus untuk menulis, tapi juga harus fokus untuk mengingat dan memahami, itu yang penting ya. Nah, seperti itu. Jadi visinya yang pertama, visinya adalah tujuan. Tujuannya P4GN, ya, tujuan atau visi presiden terkait P4GN itu adalah melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari kejahatan bahaya narkotika. Dan pastinya tujuan ini tidak hanya tugasnya pemerintah saja, ya kan? Tidak hanya BNN saja, tapi para cendika muda ini sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat juga harus berperan untuk mendukung P4GN. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas ya. Nah, ini adalah pernyataan Kepala BNN RI. Jadi beliau ini adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNN Pusat, Bapak Martinus Hukom SIK MSI. Jadi beliau dampak buruk yang diakibatkan narkoba telah nyata merusak perkembangan mental, merusak tatanan sosial masyarakat dan merusak nilai-nilai moral dan etika generasi bangsa. Saking apanya sampai bisa merusak tatanan atau moral generasi bangsa. Teman-teman di sini para cendika muda ada yang tahu nggak sih? 3 musuh besar bangsa Indonesia itu apa? Selain setan pastinya ya kan, dan mantannya, enggak ya? Apa? 3 musuh besar bangsa Indonesia. 1. Pinjol, enggak itu belum. 1. Korupsi. 2. Teroris. 3. Narkoba. Sekarang kita sama-sama bayangkan nih, negara Indonesia ini adalah satu pohon besar. Pohon itu terdiri dari apa? Buah, batang, dan yang di bawah tanah apa? Akar.
Negara Indonesia musuh yang pertama ini adalah korupsi. Kalau pohon korupsi itu ngambil apanya? Buahnya. Buahnya dihabiskan gitu ya sama koruptor gitu ya. Uang rakyat diambil. Apakah negara masih bisa berdiri? Pohon masih bisa berdiri kalau buahnya hilang? Masih? Masih kan? Nah, masih. Yang kedua musuhnya adalah teroris. Ngebom, ya, nyebarin hoax gitu kan. Kalau pohon berarti dibom batangnya. Apakah masih bisa tumbuh lagi? Masih, karena akarnya masih kuat nih. Sedangkan musuh yang ketiga, narkoba. Kalau dalam pohon merusak apanya? Akarnya nih. Sadar nggak sini di sini para cendika muda nih? Kalian ini adalah akarnya bangsa Indonesia, generasi pelurus. Saya bilang pelurus ya, bukan penerus. Kalau penerus kita tahu aturan itu salah, kita teruskan. Kalau pelurus, kalau tahu itu salah harus kita berani meluruskan. Sanggup nggak nih kira-kira? Waduh, sepi kono suara nih. Sanggup nggak? Sanggup apa? Meluruskan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk para cendika muda nih. Harus berani ya. Apalagi sekarang sebagai mahasiswa dari zaman dulu nih ya, mahasiswa itu sebutannya kan agent of change. Apa itu yo? Agen perubahan, berani bersuara untuk perubahan yang semakin baik. Tentunya harus dengan etika dan adab atau norma yang berlaku. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Oke, next ya. Nah nih, ini adalah gambaran narkotika di Indonesia. Jadi Indonesia ini sudah dalam kategori darurat narkoba. Kalau sudah darurat, apakah bisa disembuhkan? Kalau penyakit itu wis kronis gitulah ya. Bisa nggak? Yakin nggak Indonesia ini bisa bersih dari narkoba? Yang yakin angkat tangan? Gak ono sing yakin berarti. Yang tidak yakin angkat tangan? Sing gak angkat tangan apa? Melo ae ngene ya. Ikut-ikutan aja gitu ya. Nah, ini. Ya, jadi di Indonesia khususnya di Surabaya kami tim BNN bekerja sama dengan Polrestabes melakukan pemetaan kawasan rawan narkoba dan dihasilkan di Surabaya sebanyak 153 kelurahan tidak ada kelurahan yang aman dari penyalahgunaan narkoba. Jadi bisa dipastikan di kelurahan di tiap kota Surabaya ini ada kasus, ada penggunanya. Ya, kalau pengedar dan bandar tidak semua, tapi minimal dia ada kasusnya dan ada penggunanya di masing-masing kelurahan yang ada di Surabaya. Ada di sini yang asli Surabaya? Banyak? Coba kalau teman-teman para cendika muda ini aktif di lingkungan rumahnya ya, misalkan mungkin jadi Karang Taruna atau orang tuanya ada yang jadi pengurus RT RW atau kelurahan, boleh diundang BNN untuk sharing di RT-nya, RW-nya atau di kelurahannya ya. Gratis, kita tidak ada pungutan biaya ya. Seperti itu supaya kita harus sama-sama yakin bahwa bisa mewujudkan Indonesia emas, Surabaya bersih narkoba menuju Indonesia bersinar pastinya ya. Kita harus yakin dulu ya, niat aja dulu gitu kan. Tapi ya harus sambil berusaha ya. Kenapa kok bisa dikategorikan darurat? Jadi narkotika itu ya daya rusaknya itu lebih kejam daripada ibu tiri ya. Salah ya, enggak. Lebih kejam daripada korupsi dan teroris yang tadi dibilang ya, merusak akarnya. Dan yang pertama kali diserang di dalam tubuh kalau sudah mengkonsumsi narkotika adalah betul, sel syaraf pusat otak. Jadi kalau udah ada remaja atau anak yang
mencoba narkotika dengan alasan coba-coba atau ikut-ikutan temennya, wis sekali aja besok nggak akan pakai, bisa nggak kira-kira terlepas? Sudah akan pasti ketergantungan atau kecanduan. Ya kalau kecanduannya positif ya, misalkan kecanduan belajar nih, tiap malam kalau nggak belajar itu rasanya badan capek-capek gitu ya. Ada nggak di sini? Oh ada yang angkat tangan tuh ya, dia kecanduan belajar ya kan, atau kecanduan kamu gitu ya, nggak tahu kamunya siapa ya. Nah seperti itu ya, otaknya rusak karena narkotika. Yang kedua adalah wilayah sebaran, tidak pandang bulu, tidak hanya di perkotaan atau kota-kota besar, tapi narkoba sudah sampai pelosok desa. Ya. Aparat terjerat, ada yang menjamin kerjaan apa yang bersih narkoba? Hah? Ada polisi? Enggak, ada kasus narkoba polisi malahan ya. Ada mungkin artis? Wah, malah banyak ya. Pejabat? Ya ada. Jadi narkotika ini dia bisa masuk ke semua lini atau seluruh lapisan masyarakat, mulai dia yang punya uang, yang tidak punya uang, sampai yang berduit berlimpah, itu pasti bisa terkena narkoba. Jadi memang tergantung masing-masing individunya. Jadi tidak semua, mohon maaf ya, tidak semua orang yang bekerja di tempat hiburan malam, diskotik gitu ya. Ada di sini yang menjadi membernya diskotik? Redis remaja diskotik ya kan. Itu tidak semua yang bekerja di situ dia penyalahguna narkoba. Tapi juga tidak semua orang yang terlihat, mohon maaf ya, terlihat baik, terlihat santun, itu tidak pakai narkoba, tidak bisa. Dilihat dari tampilan luarnya aja. Jadi mulai yang usia dini, anak-anak usia TK, SD, sampai yang sudah tua, itu juga bisa terkena narkoba. Ya, tuh. Jadi memang harus hati-hati sekali zaman sekarang ya. Pangsa pasarnya, jaringan lembaga pemasyarakatan lapas. Nah, siapa yang bilang di rumah tahanan atau di penjara itu tidak ada penyalahgunaan narkotika? Sekarang sudah ketahuan ya, atau bukan rahasia lagi kalau ada juga narapidana itu yang menggunakan narkotika di dalam penjara. Ya, itu sudah pernah bahas banyak di Kupas di media televisi atau di media sosial. Nih, temuan jenis baru atau NPS, New Psychoactive Substance. Ini adalah narkotika jenis baru. Kalau sekarang teman-teman itu familiar dengan yang namanya vape, ada di sini? Kalau tidak nge-vape rasanya mulutnya pahit gitu ya kan. Boleh nggak? Boleh nge-vape, nggak ada yang larang, apalagi teman-teman udah di atas 18 tahun kan, iya, atau masih 17 nih, udah ada yang 18 ya 17, itu sudah bisa kan memilih mana yang baik untuk kesehatan ya kan, mana yang tidak gitu ya. Jadi akhir-akhir ini banyak sekali ya, adalah beberapa penjual liquid, tahu ya liquid ya, isinya vape, itu nyampur liquid ini dengan sabu cair atau narkotika jenis cair. Makanya si pengguna liquid ini kalau nggak konsumsi liquid ini ya nggak enak. Akhirnya ya pasti pakai itu lagi. Karena sudah ada kandungan narkotikanya. Gimana cara taunya? Nggak bisa. Kalau dilihat dari hanya kasat mata, jadi harus benar-benar dilabkan atau dilaboratoriumkan. Seperti itu. Jadi harus hati-hati ya, kalau misalkan nggak nge-vape pun nggak apa-apa ya, nggak usah nge-vape. Apa sih manfaatnya? Nah, selain mungkin ya anak-anak zaman sekarang tuh alibinya apa? Mencari ketenangan gitu kan ya, biar nggak stres, akhirnya nge-vape, ngerokok ya, atau ikut-ikutan ya, itu yang paling banyak. Nah, ini adalah kita bilang angka prevalensi penyalahgunaan narkotika yang tadi saya bilang, tidak hanya di perkotaan, tapi di pedesaan pun juga banyak yang menyalahgunakan narkotika. Dan
usia penyalahguna itu rentannya 15 sampai 64 tahun. Jadi usia produktif ini yang paling banyak. Ya. Nah, ini juga menurut kelompok umur yang tadi saya bilang ya, laki-laki dan perempuan pun sama-sama beresiko menyalahgunakan narkoba. Nah, ini adalah jenis-jenis yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Apa nih yang paling banyak? Ganja, cimeng. Siapa yang pernah ngincipin? Nggak akan ngaku ya kan? Ya semoga nggak ada ya di sini ya, bersih semua ya. Berani dites urin? Berani? Oke. Ada yang nggak berani? Kalau nggak penyalahgunakan ngapain ya, takut ya? Ya jadi yang nomor 1 banyak penyalahguna jenis ganja di Indonesia. Ganja bentuknya seperti daun singkong, siripnya berjumlah ganjil. Lahan ganja terluas ada di mana di Indonesia? Ya, nih ya, ini ganja. Ganja itu mulai ganja basah, tanaman, sampai dia kering, bijinya, itu semuanya bisa disalahgunakan. Dan ganja ini masuk narkotika golongan 1. Jadi narkotika itu ada 3 golongan 1, 2, dan 3. Yang golongan 1 sama sekali tidak boleh digunakan untuk pengobatan, apapun alasannya. Hanya boleh dipakai untuk pengembangan ilmu pengetahuan aja. Jadi kalau di Indonesia masih ada komunitas yang ingin melegalkan ganja, ada di sini yang tergabung dalam LGN? Gak ada ya? Nah, meskipun dia ngotot, ini bisa untuk pengobatan Down syndrome, bisa untuk medis dan lain-lain. Tapi kalau undang-undangnya belum berubah, masih Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ganja masih golongan 1, ya tidak boleh dipakai untuk pengobatan. Tapi ini masih dalam tahap pembahasan ya, Undang-Undang Narkotika ini tahunnya mulai 2009, kan harusnya umurnya sudah tua ya kan. Nah, mungkin bisa masih dalam tahap pembahasan apakah perlu untuk diamandemen atau tidak. Tapi sampai sekarang masih berlaku Undang-Undang Nomor 35 tersebut. Ya. Itu. Yang kedua adalah jenisnya apa ini? Sabu, ekstasi. Tahu bentuknya sabu? Sabu itu yang banyak beredar memang yang sudah serbuk. Tetapi dia awalnya bentuknya adalah kristal. Kayak tawas atau gula pasir gitulah ya. Tapi kalau sudah dijadikan serbuk dia mirip dengan garam. Jadi teman-teman hati-hati kalau ada orang yang tidak dikenal, tapi lebih banyak orang yang mempengaruhi adalah orang yang terdekat dengan kita. Pacar, sahabat, keluarga, ketua geng gitu ya. Nah, daripada orang yang gak kenal, lebih banyak prosentasenya adalah dari teman-teman terdekat kita yang mempengaruhi kita untuk pakai narkoba gitu ya. Itu adalah sabu, ekstasi. Kalau ekstasi bentuknya kayak obat, pil gitu ya, warna-warni, putih, pink, ungu. Ya, tahu lagi ada sebutannya ini pil koplo. Pernah dengar? Pil koplo atau pil anjing gila. Ini memang pil ini dijual di apotik ya untuk mengobati tremor atau penyakit anjing gila. Tapi sama pengedar mereka meracik sendiri. Pil koplo ini dijual dengan harga yang murah. 10.000 udah dapat 1 genggam nih. Jadi terjangkau dengan uang saku anak-anak sekarang nih. Adik-adik di tingkat SD SMP kan uang sakunya sekarang udah gak 5.000 lagi ya kan. Bisa sampai 10.000, 20.000 itu bisa dipakai urunan beli pil double L ini. Ya meskipun dia bukan termasuk narkotika tapi dia juga merusak otak. Dan sekali konsumsi kalau sudah ketagihan gak mempan cuma 1 butir. Sampai bisa 10 sampai 20 butir sekali konsumsi. Ya kita bayangkan minum obat 1 aja kadang kita udah ngantuk ya, yang menyebabkan kantuk ya. Apalagi ini. Nah. Lalu yang ketiga ada jenis
Nepam, Lexotan ya. Kalau yang seperti 3 dan 4 ini memang banyak ada beberapa yang golongan 2 dan golongan 3. Yang golongan 2 dan golongan 3 jenis ini boleh digunakan untuk pengobatan tapi harus dengan resep dokter. Jadi kalau misalkan nih ada tes urin mendadak, kalian konsumsi obat dari dokter. Kalian nggak tahu itu ada kandungannya narkotikanya atau tidak. Setelah dites urin ternyata positif. Apa yang terjadi? Kalau kalian punya resep, ya selamat lah ya, karena kan ada resepnya. Konsumsi obat tidak sembarangan. Tapi kalau nggak punya resep, meskipun itu narkotika jenis atau golongan 2, ya tetap akan ditindaklanjuti. Karena itulah namanya penyalahgunaan. Bisa dipahami sampai sini? Jelas apa bablas? Jelas ya? Aku tanya dewe, dijawab dewe ya kan? Nah, ini adalah kita masuk ke dampak penyalahgunaan narkoba. Jadi dampaknya itu tidak hanya ke fisik ya teman-teman. Fisik itu jelas, biasanya banyak penyalahgunaan narkotika, matanya sayu gitu kan ya. Dia suka menyendiri. Ya. Kalau ini di fisiknya ini lebih detail lagi ya. Cuman tidak semua pengguna itu dampaknya sama setiap orang karena tergantung dengan kondisi tubuh masing-masing ya. Tuh mulai dari otaknya, matanya. Jadi kalau orang menggunakan narkotika itu kalau di tempat gelap kita sorot matanya ini ya, pakai senter. Kalau kita orang normal langsung mengecil kan gini ya kan, silau kan ya. Tapi kalau pengguna narkotika itu tidak, dia malah membelalak pilihnya itu. Jantungnya, hipertensi bisa ya, bisa juga sampai menyebabkan kematian. Jadi kalau ada pecandu narkotika, dia sudah ketergantungan, pasti dia akan minta lagi dan lagi. Kalau tidak ada obat yang dikonsumsi atau narkotika yang dia nggak punya, apa yang terjadi? Sakau. Apa sakau itu? Sakau adalah gejala putus zat. Sakit karena dikau. Ya kan? Nah, dikaunya ini adalah obat-obatan maksudnya. Kalau dia kekurangan narkotika, dia mengalami sakau. Kebalikannya sakau ada apa? Overdosis. Ada lagunya kan? Gimana tuh lagunya? Yang anak TikTok biasanya ya kan? Nah, overdosis itu kelebihan zat. Jadi tubuh ini udah gak kuat lagi untuk nerima asupan narkotika, akhirnya dia bisa overdosis. Pakai sabu bisa sampai sekilo. Waduh, langsung mati ya kan? Nah itu dan dampak fisik. Dia juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Gangguan seperti tidak bisa berkonsentrasi, sering bengong, ngelamun, ya, cemasan, parno. Dia dengar suara ambulan, sirene ambulan, dia udah takut. Kenapa? Dikira polisi. Karena 50% orang yang menggunakan narkoba itu dia tahu kalau narkoba itu dilarang, tapi masih dipakai. Itu tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dia. Entah itu yang pertama penasaran lah, ikut-ikutan teman ya karena lingkungan atau stres. Nah, itu adalah faktor yang menyebabkan dia pakai narkoba. Selain itu ada dampak sosial nih, mendorong terjadinya perilaku agresif. Dia suka marah, mengalami stigma, diskriminasi. Siapa yang mau berteman sama pecandu? Ada? Padahal pecandu ini adalah korban yang harus kita bantu untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, untuk bantu supaya dia bisa pulih kembali. Tapi stigma di masyarakat, pecandu disamakan dengan pengedar. Jadi beda ya teman-teman ya. Pecandu itu yang hanya menggunakan untuk dirinya sendiri. Kalau pengedar
Kadang dia juga menggunakan, tapi kadang dia hanya sebagai penjual. Kalau kurir, apa? Perantara. Kalau bandar, yang bikin, yang produksi. Nah ini, hukumnya pengedar ini yang harus dimiskinkan. Bandar ini kan yang ngesup nih ke pengedar-pengedar. Pengedarnya di penjara, tapi bandarnya masih bisa beroperasi karena kriminalitasnya jaringan. Jadi narkoba ini adalah extraordinary crime. Jadi tidak hanya ditangani oleh satu instansi atau satu lembaga, tidak hanya BNN tapi banyak. Polri itu juga ya, bekerja sama dengan pemerintah kota, pemerintah provinsi. Nah, itu ya. Terakhir ini ada dampak pendidikan, kehilangan minat sekolah. Ada juga aturan kan di kampus atau di sekolah, kalau ada siswa atau mahasiswanya ketahuan pakai narkoba atau bawa ada barang bukti narkoba, apa konsekuensinya, resikonya? Dikeluarkan, apakah akan diterima di kampus lain? Pasti akan menimbulkan apa? Apa itu madesu? Masa depan suram, ya seperti itu ya. Kita nggak mau kan putus sekolah gara-gara narkoba. Oke, ini adalah kita masuk ke ketahanan diri remaja anti narkoba. Di mana seorang remaja, ini teman-teman ini masih remaja atau sudah masuk dewasa ya di sini ya? Kalau masih 17-18 masih kategori remaja ya, karena dewasa itu di atas 21 tahun, benar nggak? Benar ya. Kalau aku salah dikoreksi ya. Ketahanan diri remaja itu adalah suatu kemampuan individu untuk mengendalikan, menghindar dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba. Jadi teman-teman harus punya ini, kemampuan ini. Gimana caranya? Nih, jadi di dalam diri remaja itu harus ada 3 dimensi ini. Self-regulation, assertive, dan reaching out. Apa itu ya? Ada yang tahu? Self-regulation, ini adalah regulasi diri. Bagaimana seorang remaja ini bisa mengelola emosinya, perasaannya, dia tahu keinginannya apa, bakatnya di mana, mampu mengeksplor di diri. Contoh nih, remaja punya masalah cinta gitu ya kan, putus cinta, galau enggak? Sedih enggak? Sedih, wajar, itu wajar ya. Dan yang paling penting, ya ini tadi, dia harus punya regulasi diri. Sedihnya gak boleh berlarut-larut, harus segera move on. Mati 1 tumbuh 1000 dah. Oke, semoga ya, semoga ada 1000-nya. Ya, tapi harus yakin dulu dong, kita harus optimis. Gagal ujian, misalkan nih masuk universitas ya kan, 1 gagal ya bisa dicoba di yang lain, pantang menyerah. Itu ya salah satunya self regulation atau regulasi diri. Yang kedua adalah asertif. Remaja harus punya sikap terbuka atau jujur pada diri sendiri. Misalkan kamu diajak temenmu hangout atau nongkrong jam 10 malam. Kamu tahu di peraturan rumah keluar malam jam 10 itu dilarang. Tapi karena yang ngajak ini bestie, apalagi udah cinta gitu kan ya. Kalau sudah cinta, tai kucing rasa coklat. Iya benar gak sih? Apa aja harus dilakukan. Padahal seorang remaja harus punya asertif. Kalau kamu tahu itu nggak boleh, ya jangan sungkan. Kalau bahasa Surabaya ngono ya, sungkan, ojo sungkan. Seperti itu. Jadi harus berani mengungkapkan apa yang kalian tidak suka dan apa yang kalian suka. Jujur dan terbuka. Tidak ragu lagi untuk curhat kepada orang tua atau kepada orang yang dipercaya terkait apa masalah yang kalian hadapi. Kalau punya masalah jangan dipendam sendiri. Sekarang sudah banyak nih, mohon maaf ya, kasus remaja bunuh diri.
karena punya masalah yang dipendam, bullying, atau mungkin ada masalah dengan orang tua atau masalah keluarga. Kalau dia nggak mampu untuk mengatasi, ya jangan ragu untuk minta bantuan orang yang dipercaya. Boleh kok datang ke psikiater atau psikolog, nggak harus orang yang kena gangguan jiwa yang datang ke sana ya. Tapi kita atau teman-teman yang merasa tidak mampu mengelola masalah atau butuh bantuan, sangat-sangat diperbolehkan untuk datang ke sana, ke psikiater atau psikolog. Kalau Surabaya ini punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, itu ada di Mall Pelayanan Publik. Itu bisa curhat ke sana, itu ada psikolognya, gratis. Nah, itu kalau di Surabaya. Mungkin kalau di kampus punya unit untuk konsultasi, ya boleh, silakan dimanfaatkan ya. Sekali lagi jangan memendam masalah sendiri ya. Kasihan dong ya, masih muda udah stres gitu. Yang ketiga ini adalah dimensi reaching out. Bagaimana anak muda ini, remaja harus punya tujuan hidup nih. Kamu habis lulus kuliah mau kemana? Mau langsung kerja, mau lanjut S2, atau mau nikah? Itu yang harus dipikirkan. Walah masih lama, ini baru masuk hari pertama nih PKKMB, masa harus sudah mikir? Ya harus dong, kita harus punya minimal 1 tahun ke depan. Supaya hidup kita terarah, teratur. Kalau kita sudah punya tujuan, kan kita bisa menentukan langkah apa yang akan kita ambil. Jadi tidak hanya mengikuti arah angin gitu ya, atau mengikuti keinginan hati aja. Di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Apa bablas? Nah, ini adalah salah satu cara supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Langkah sigap, siaga lawan narkoba. Nah, jadi remaja itu harus sadari bahwa kita harus yakin, kalian ini harus yakin, bener tak itu Bu Tika di depan ngoceh narkoba itu berbahaya, merusak otak. Kok aku gak percaya ya, saya tak nyoba Nah, berarti apa itu? Tidak yakin, ragu akan informasi yang sudah didapatkan. Itu berbahaya ya, bikin bimbang ya. Yang kedua, gali potensi diri, fokus pada kelebihanmu. Minat bakatmu yang positif itu harus dikembangkan. Di sini banyak UKM nih ya, di Unika Dharma ada beberapa UKM yang boleh dong ya diikuti selama itu positif dan tidak mengganggu pembelajaran kalian, ya boleh diikuti. Yang ketiga, hindari situasi yang rentan penyalahgunaan narkoba. Ya kita tidak bisa menghindar ya kalau lingkungan di kota Surabaya sudah dalam kategori bahaya atau tidak aman lagi. Yang bisa kita lakukan adalah membentengi diri kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam permasalahan tersebut. 4, tetaplah berpegang teguh dan berpikir kritis. 5, bangun komunikasi yang baik dengan orang yang terdekat, keluarga, teman. Ya, komunikasi ini penting banget ya. Jangan sampai dalam satu rumah dengan orang tua kita tidak ada komunikasi sama sekali, nggak pernah ngobrol. Ya, kalau mama papanya berangkat pagi pulang pagi, berangkat pagi pulang petang, nggak ada waktu untuk komunikasi, ya kan ada HP, kita bisa telepon, kita bisa WA. Apa kalau orang tuanya di luar kota gitu ya, harus komunikasi ya. Lawan narkoba dengan menjadi agen perubahan. Di kampus nih boleh loh membentuk yang namanya UKM anti narkoba. Atau udah ada di sini nih? Udah ada belum kakak? UKM anti narkoba belum, boleh dibentuk, mungkin digabung dari UKM, mungkin kalau ada yang tentang kesehatan itu bisa dari situ ya. Lakukan deteksi dini, yaitu proses pendeteksian kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja. Nah, apa yang harus dilakukan jika ada remaja yang sudah menggunakan narkotika? Apa nih? Kalau misalkan di lingkunganmu ada enggak atau ada saudara yang sudah mulai ketagihan narkoba,
Kalian tahu langkah pertama yang harus dilakukan apa? Ikut pakai. Iya, jangan ikut pakai ya, wah bala bahaya ya. Menghindari dengan cara apa? Banyak kan tadi ya, tapi yang paling penting adalah yang pertama, kita harus merangkul dia. Merangkul itu dalam arti kita dekati. Yang penting kita harus punya ketahanan diri yang kuat nih ya, jangan sampai kita malah ikut-ikutan ya. Kita harus tanya kenapa kok bisa pakai, lalu kita berikan edukasi kalau narkoba itu bahayanya seperti ini, merusak otak, dampaknya banyak, dan lalu kita bisa bawa untuk lapor ke rehabilitasi atau institusi penerima wajib lapor, namanya EPWL. Jangan dilaporkan ke polsek ya, ditangkap nanti ya kan. Tapi ke puskesmas terdekat itu bisa ya, untuk mendapatkan layanan konseling atau asesmen. Asesmen awal itu kita akan ditanya-tanya oleh konselor, dia pakai jenis apa, berapa lama. Nah dari situ akan ada jawaban dia ketergantungannya ringan atau udah berat. Kalau ringan masih bisa dirawat jalan. Tapi kalau berat dia harus rawat inap di balai rehabilitasi. Di mana? Kalau di Surabaya kita kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Menur. Tahu? Nah, dekat kan sini ya. Tapi tidak dicampur dengan orang-orang yang gangguan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Menur punya polinabza sendiri. Jadi berbeda. Sementara di Surabaya masih rumah sakitnya masih Menur aja. Semoga nih nanti Surabaya bikin rumah sakit baru ini bisa ada polinabzanya. Atau bisa dibawa ke lembaga rehabilitasi swasta. Nah itu banyak di Surabaya seperti Pelatu Foundation, Rumah Sehat Orbit, Rumah Kita Surabaya. Nah itu ada beberapa, tapi semuanya berbayar. Tidak ada rehabilitasi yang gratis. Karena dianggap penyakit ini timbul karena kesalahan dari diri sendiri. Gitu ya. Jadi kan memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah ini adalah strategi BNN dalam mewujudkan Indonesia bersinar. Kita sudah melakukan beberapa langkah. Yang pertama penguatan kolaborasi. Seperti ini kita berkolaborasi dengan dunia pendidikan ya, dengan instansi pemerintah, dengan masyarakat ya. Yang kedua penguatan intelijen dengan kepolisian. Kita juga bekerja sama. Penguatan wilayah pesisir dan perbatasan negara. Ini BNN sekarang lagi memperkuat di 8 provinsi, salah satunya Jawa Timur, Sumatera, Kepulauan Riau. Jadi yang pesisir dan perbatasan dengan negara lain itu kita kuatkan di situ. Karena banyak penyelundupan narkoba masuk dari luar negeri ya, masuk dari negara perbatasan, dari laut, dari jalur laut itu banyak di situ. Penguatan sorry kirain udah habis gitu. Penguatan kerjasama yang tadi ya, pendekatan ikonik dan tematik, di mana di sini BNN ada program kelurahan bersih narkoba. Bukan berarti kelurahan itu bebas atau bersih, tidak ada penyalahgunaan narkoba, tapi bagaimana masyarakatnya, stakeholder ataupun pejabat di kelurahan maupun di kecamatan mau bersinergi dan bersama-sama untuk melawan narkoba dengan cara mengadakan kegiatan P4GN secara mandiri di lingkungan masing-masing. Nah gitu ya, kita next aja ya supaya nanti ada tanya jawabnya lebih lama. Nanti boleh kok di-share, ya bisa. Kemarin juga ada untuk bahas kampus bersih narkoba. Jadi di sini penanggulangan narkoba di kalangan pendidikan khususnya kampus itu ada 3 fungsi utama. Jadi mulai peningkatan, pencegahannya gimana, atau yang ketiga adalah kuratif atau penyembuhan. Nah promotif, memberikan edukasi bahaya narkoba. Jadi edukasi narkoba tidak hanya dari BNN saja, biasanya bisa dari polsek, dari puskesmas atau dinas kesehatan juga bisa. Ya. Yang kedua mengembangkan media edukatif yang mudah diakses. Nah ini sekarang kan udah zamannya media sosial nih ya. Boleh dari tim humasnya sini memberikan media edukasi ke media sosial kampus. Teman-teman di sini yang jago ngevlog,
yang jago bikin video pendek, ada yang jadi influencer nih atau YouTuber. Nah, itu boleh share konten tentang anti narkoba. Nah, itu di-share di media sosialnya supaya bermanfaat untuk khalayak umum daripada dipendam sendiri, ya kan? Menumbuhkan kesadaran melalui integrasi mata kuliah. Nah, ini yang masih kita godok juga pembahasan untuk masuk ke kurikulum Merdeka, pendidikan anti narkoba. Mendorong aktivitas positif melalui kegiatan ekstrakurikuler atau UKM yang tadi saya bilang. Kalau bisa dan kalau ada dibentuk UKM anti nabza atau anti narkoba. Mengembangkan tata tertib, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Mungkin ini bisa kerjasama dengan puskesmas ya. Dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal P4GN. Mungkin bisa ditambahkan nanti kalau ada mahasiswa baru harus dilampiri dengan surat keterangan bersih narkotika. Nah gitu ya. Ini kuratif ya tadi, penyembuhan. Jadi kita di kampus harusnya ada tempat konseling. Ya kalau di sekolah itu ada yang namanya BK. Pernah tahu kan ya? Kalau di kampus mungkin bisa diadakan ruang untuk konseling. Sistem pelaporan, dia ada tahu SOP-nya kalau ada mahasiswa yang kedapatan pakai narkoba, itu tadi yang saya tanya, apa yang harus dilakukan pertama kali? Apakah dilaporkan kepada Bapak Ibu dosen atau si A ini kita langsung laporkan ke polisi? Ya, atau lapor ke BNN. Nah, yang paling mudah adalah kalian lapor dulu kepada dosen di universitas, ya. Kalau misalkan kalian di luar kampus ya boleh langsung di call centernya BNN bisa, atau melalui DM di Instagram bisa. Dan informasi dari pelapor akan kita lindungi. Itu ada undang-undangnya, ya. Nah, selesai nih. Kalau sudah masuk ke deklarasi nih selesai. Kita boleh langsung deklarasi aja ya Kak ya. Oke. Boleh minta waktunya atau berdiri semua dulu untuk kita bersama-sama berdeklarasi perang melawan narkoba. Mungkin Kak bisa dibantu untuk yang mimpin di depan. Mungkin siapa? Dari kakak panitia atau dari perwakilan mahasiswa mungkin ya? Boleh silakan. Oke, saya pilih satu ya. Cewek cowok aja. Oke. Cewek. Kira-kira yang suaranya siapa lantang ya? gitu ya, siapa gitu. Dua mic. Siapa? Hah? Ada ya? Tak sabar dulu. Siapa ya? Yang berani. Ada yang mau sukarela untuk membantu ke depan? Jawab. Ayo boleh maju. Gak apa-apa maju. Cuman baca doang. Iya, baca doang. Nanti diikuti lagi. oleh teman-temannya yang belakang. Teman-teman panitia dari Quest. Yang mana? Oh, yang ini aja nih. Yang asik sendiri dari tadi. Ayo, kamu. Jangan. Loh, gak apa-apa. Bisu dong, enggak, jangan dong, gak apa-apa maju. Cuman baca doang, cuman baca deklarasi. Oh, nggak bisa. Oke, yaudah kamu. Nah. Kan kamu lancar kan? Iya. Oke, tinggal yang perempuan nih. Udah yang perempuan tadi. Oh sudah, mana? Yang megang mic-nya siapa tadi? Gak apa-apa, salah gak dihukum. Oke, perkenalan dulu mungkin. Dari namanya siapa Kak? Rista. Masnya? Riva, wah Rista dan Riva, pas nih ya, sama-sama R-nya gitu ya. Boleh berkenan kita menghadap ke layar supaya kelihatan ya. Iya sini, agak ke sini. Nah, yang Masnya agak ke sana. Oke ya, kelihatan? Jadi nanti Rista dan Riva akan bergantian untuk membaca kalimat di depan. Jadi dibacanya sampai ada garingnya ini ya. Misalkan ya, nanti bareng deklarasi perang melawan narkoba itu bareng, lalu diikuti oleh teman-teman di belakang ya. Lalu Rista dulu nih, kami mahasiswa Universitas Katolik Dharma Cendika Kota Surabaya, berhenti di situ, ada garingnya. Lalu diikuti. Ya,
Terus sampai berjanji ya Rista ya. Rista semua sampai berjanji, lalu gantian nomor 1 Rifa. Ya Rifa ya. Ya, lalu nomor 2 Rista lagi gitu ya. Ganti-gantian. Paham ya? Oke. Teman-teman yang belakang mengikuti dengan suara terbaik kalian. Terbaik jangan teriak tapi harus keras. Ya apa itu ya? Dan tangannya mengepal di depan. Gini. Kita berjanji soalnya. Ya, janji ini tidak hanya diucap di mulut saja, tapi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rifa agak mundur dong di belakangnya ini nih. Nah, kelihatan agak sini lagi dikit. Oke, cukup kelihatan? Rista agak mundur ke sini supaya agak ke tengah. Oke, kelihatan? Oke. Yang belakang suaranya yang keras siapa ya? Coba. Diikuti pakai mic. Ya? Jangan saya dulu. Susah, gak apa-apa aku aja deh kalau gitu. Oke, kita cek dulu ya. Kita latihan dulu. Gimana Kak? Boleh Kak latihan dulu? Boleh. Boleh ya. Ayo, 1, 2, 3. Deklarasi perang melawan narkoba. Ayo bareng. Yang judulnya bareng. Ya. Deklarasi perang melawan narkoba. Yang suaranya maaf. Suaranya yang lantang, yang tegas gitu ya. Deklarasi perang melawan narkoba. Deklarasi perang melawan narkoba. Nah, bareng ya. Harus bangun chemistry nih. Oke, kita ulangi dulu. Cek dulu. Oke, 1, 2, 3. Deklarasi perang melawan narkoba. Tunggu deh. Yang depan baca dulu, kalian mengikuti setelahnya. Gimana? Paham? Oke. Ayo, ulangi ya. Deklarasi perang melawan narkoba. Deklarasi perang melawan narkoba. Kami mahasiswa Universitas Katolik Dharma Cendika Kota Surabaya. Kami mahasiswa Universitas Katolik Dharma Cendika Kota Surabaya Yang hadir di tempat ini. Sudah ya. Oke, kayak gitu ya, bisa ya. Oke, kita sekarang mulai, videonya on dulu. Oke, Rifa, siap? Rista siap? Oke ya. 3, 2, 1. Deklarasi perang melawan narkoba. Deklarasi perang melawan narkoba. Kami mahasiswa Universitas Katolik Dharma Cendika Kota Surabaya. Kami mahasiswa Universitas Katolik Dharma Cendika Kota Surabaya. Yang hadir di tempat ini. Mewakili masyarakat Indonesia dan dunia. Menyadari bahwa narkoba adalah perusak generasi bangsa. Oleh karena itu, kami berjanji. 1. Menolak segala bentuk penyalahgunaan 1. Menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. dan peredaran gelap narkoba. 2. Menyatakan perlawanan terhadap penyalahgunaan 2. Menyatakan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 3. Mendukung sepenuhnya kebajikan BNI dan RI. 3. Mendukung sepenuhnya kebijakan BNN RI dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. dan peredaran gelap narkoba. 4. Mengarahkan segala kemampuan dan potensi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Oke, kayaknya tadi
kurang lancar yang nomor 3 dan nomor ya. Kita ulangi dulu yang nomor 3 dan nomor 4. Oke Rifa. Mendukung sepenuhnya kebijakan, bukan kebajikan ya. Gak apa-apa, salah itu biasa ya. Mendukung sepenuhnya kebijakan BNN RI. Oke Rifa, bisa diulangi lagi ya? Bisa. Nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 Rifa, nomor 4 Rista. Ya. Nanti terakhir kalau aku bilang Unika Dharma Cendika, semuanya bilang Wani lawan narkoba. Oke? Wani lawan narkoba. Ya? Oke. Kita ulangi dulu nomor 3. 3, 2, 1. 3. Mendukung sepenuhnya kebajikan Tuh, kebajikan lagi. kebijakan. Kebijakan. Soalnya artinya beda. Santai-santai. Oh, ditukar ya. Oke, Risa ya nomor 3 ya. Rifa nomor 4. Nomor 3. Saya tunggu. Sudah siap? Rifa? Ayo, 3, 2, 1. Nomor 3. Mendukung sepenuhnya kebijakan BNN RI. 3. Mendukung sepenuhnya kebijakan BNN RI Dalam mencegah dan memberantas dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 4. Menggerakkan segala kemampuan 4. Mengerahkan segala kemampuan dan potensi masyarakat dan potensi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bersinar. untuk mewujudkan Indonesia bersinar. Unika Dharma Cendika Surabaya, Wani lawan narkoba. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih Rista dan Rifa. Coba sebentar nih, tak kasih hadiah dulu nih. Sampai keringetnya sejagung-jagung. Rifa, tunggu. Terima kasih ya Rista. Sukses selalu ya. Terima kasih ya. Gak apa-apa, namanya dadakan ditunjuk ya. Dia pasti grogi gitu ya kan. Oke. Mungkin itu dari saya teman-teman ya. Kalau ada yang salah dalam pengucapan atau sikap saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih untuk pemaparan materinya. Jadi tadi kita udah bahas tentang BNN Kota Surabaya, tentang penyalahgunaan, pemberdayaannya bagaimana. Dan sekarang kita masuk ke sesi sharing, pertanyaan. Mungkin teman-teman ada yang mau dipertanyakan, atau ada yang mau sharing mungkin, atau ada yang udah pernah kan, kita nggak tahu ya. Jadi mungkin bisa disiapkan pertanyaannya karena nanti bakal ada dapat poin dari teman-teman panitia. Jadi diharapkan partisipasi teman-teman juga bisa lebih aktif daripada tadi ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Yang mana? Di sini ada yang mau bertanya? Soal materi tadi? Mungkin ya bisa. Kamu mau nanya? Kira-kira tadi yang kamu dapat materinya apa? Tentang narkoba. Contohnya, misalnya yang darurat dari narkoba itu apa? Contoh, jenis-jenis atau contoh? Contohnya misalnya kayak kamu bisa kena narkoba karena lingkungan atau karena diri kamu sendiri gitu. Oh, kita bisa kena kasus narkoba itu ya karena biasanya faktor utamanya itu diajak, dibujuk kayak iki lo enak. Terus ujung-ujungnya kita kecanduan gitu. Jadi kamu tahu narkoba itu enak? Oh, tadi kok bilang enak? Nanti langsung sama ibunya aja ya, nggak tahu saya. Oke, mungkin ada yang mau nanya? Oke, itu Kak, panitia, tolong dibantu mic-nya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Syafira Maharani dari Prodi Manajemen Pemasaran. Jadi
Di sini saya mau bertanya, sebagai orang awam itu saya banyak menemui bahwa kandungan narkotika itu banyak diselundupkan di, contohnya kayak permen-permen dijualan di pasaran. Sebagai orang awam, bisa tolong dijelaskan bagaimana cara saya bisa mengetahui kalau barang tersebut mengandung narkoba dan bagaimana cara saya menjauhi barang tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ditampung dulu atau mau langsung jawab, Pak? Oke. Jadi pertanyaannya tadi, gimana sih kita sebagai orang awam tahu gitu, lebih peka kalau di makanan-makanan keseharian kita atau permen-permen gitu sudah diselundupi oleh narkoba, Bu, seperti itu. Iya, iya. Dengan siapa tadi namanya? Syafira. Safira, oke Safira, terima kasih atas pertanyaannya. Memang yang sering ditanyakan gitu nih Kak, gimana sih caranya kita tahu kalau narkotika itu banyak dimasukkan ke dalam minuman ya atau makanan yang dijual di pasaran. Jadi memang tidak bisa dibedakan. Contohnya nih, air mineral ini ya, antara yang sudah terkontaminasi atau ada yang sudah disuntik jenis narkotika cair atau dicampur narkotika dengan minuman yang masih bersih, itu tidak bisa dibedakan kalau kita hanya melihat saja. Ya, jadi kok bisa tahu kalau itu ada kandungan narkotikanya? Setelah dikonsumsi atau dicek di laboratorium. Nah, gimana dong caranya menghindari atau supaya kita tidak terjerumus atau tertipu ya kan? Oleh makanan jajanan-jajanan zaman sekarang ya. Gini, kalau untuk makanan dan minuman yang dijual atau yang beredar itu kan pasti kayak gini nih, sudah ada izin BPOM-nya atau PIRT-nya ya, dan label halalnya. Kalau yang untuk muslim biasanya kan gitu. Nah, kita juga sebagai remaja ini juga harus selektif terhadap jajanan-jajanan yang biasanya itu, mohon maaf ya, datang dari luar negeri. Ya kan sekarang banyak tuh ya just tip ya, jajanan-jajanan viral. Nah, bukan berarti nggak boleh, tapi kita aja yang harus lebih waspada. Nah, apalagi dari luar negeri yang langsung masuk ke tangan si pembeli tanpa adanya perantara ataupun cek dari pihak yang berwajib, seperti itu. Terus jajanan yang di luar sekolah, kita sudah koordinasi kerjasama dengan dinas pendidikan ya, biasanya kan banyak tuh di SD, SMP, SMA ya, jajanan-jajanan di luar sekolah itu kan tampak menggiurkan sekali ya, kelihatannya enak banget gitu ya. Tapi kita sampai sekarang masih berusaha supaya penjual jajanan-jajanan di luar sekolah itu bisa dibina atau diberikan tempat di dalam sekolah, dan sekolah pun harus mengawasi apa yang dijual oleh penjual-penjual ini, karena ada beberapa yang ketahuan orang yang menggunakan yang jual pentol itu loh Kak ya, kecil-kecil itu dia juga nyambi jualan pil koplo. Nah itu kan yang membuat orang tua itu cemas, karena kan kita nggak tahu yang dijual itu apa aja, seperti itu. Jadi ya bentengnya dari diri kita sendiri yang harus selektif untuk pemilihan makanan dan minuman. Dan yang paling penting adalah kita tahu kalau jajan sembarangan itu resikonya itu tadi. Nah seperti itu ya di Safira ya, memang tidak bisa dibedakan. Itu memang kelemahannya di situ. Coklat pun yang ada kandungan narkotika dan yang nggak ada ya nggak bisa dibedakan, kecuali dijual dengan harga mahal. Seperti beberapa bulan lalu terbongkar modus pengedaran narkotika melalui keripik pisang. Dan itu dijual melalui media sosial dengan harga yang tidak wajar. Satu kemasan keripik pisang dengan berat mungkin 200 sampai 300 gram itu dijual sampai dengan harga 1 juta lebih. Kan itu nggak masuk akal ya. Tapi dia punya pangsa pasar sendiri memang. Seperti itu ya Safira ya. Jadi harus kita sendiri yang selektif dan hati-hati terhadap jajanan minuman yang beredar di pasaran. Seperti itu. Makasih Syafira. Nanti dapat ini hadiah
stiker sama gantungan kunci ya. Nanti terakhir nemui ini ya, kalau tadi udah nanti masuk baju ke depan semua Ya ya. bisa, mungkin nanti menghubungi panitia atau nanti panitia yang langsung ngebantu buat ngasihnya ya. Mungkin dari tadi ada tanggapan atau mungkin ada yang masih mau dipertanyakan? Udah cukup. Oke. Menarik jika Ibu bilang tadi kalau sebenarnya ya udah di sekitar kita peredaran narkoba ini. Nah, saya sempat baca suatu artikel bilang kalau ada beberapa artis yang ditangkap dengan penyalahan penggunaan narkoba, tapi ternyata itu adalah obat-obatan biasa Bu, kayak misalnya Neuralgin dan lain-lain. Nah, dari BNN sendiri mungkin bagaimana Bu menyikapi hal tersebut? Jadi kan tadi yang seperti saya sampaikan ya di awal, jadi narkotika itu ada beberapa jenis, golongan ya, golongan 1, 2, dan 3. Memang efeknya itu ada yang halusinogen, ada yang depresan, dan ada yang stimulan. Dan ada beberapa pecandu atau kasus, mungkin tadi yang disebut public figure ya, public figure atau atlet menggunakan narkotika ini dengan alasan stamina tubuh untuk doping. Nah, karena efeknya tadi stimulan. Nah, kalau yang didapatkan ini adalah yang dipakai ini adalah narkotika golongan 1 ya, ya itu pasti menyalahi aturan atau undang-undang. Meskipun diresepkan dokter, malah itu dokternya yang salah. Yang harus juga diproses hukum. Tapi kalau yang dipakai adalah narkotika golongan 2, kalau misalkan memang itu benar-benar tidak ada obat lagi ya kan, pilihan terakhir mentok, notok ya, nggak ada obat lagi yang dipakai selain narkotika golongan 2, kalaupun itu ada resep dokternya ya boleh dikonsumsi. Ya, tapi itu tadi harus ada resep dan kadar yang diatur, tidak boleh sembarangan, kayak gitu nih Mas. Kita BNN juga sudah kerjasama dengan BP POM, Balai Pengobatan Pengawasan Obat dan Makanan, itu kita ke Dinas Kesehatan juga kerjasama di situ, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Terakhir, teman-temannya ini di depan, ada 2 orang. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Belakang dulu itu. Tes. Perkenalkan, nama saya Henry Galjaya dari Teknik Industri. Mau tanya, kalau kecubung itu termasuk narkotika apa enggak? Oke, menarik ya. Mas siapa? Mas siapa tadi namanya? Henry. Oke, kecubung. Banyak tanaman kecubung di sekitar rumahmu? Banyak? Jangan dicemilin ya. Ya, memang kecubung itu tidak termasuk narkotika, tapi dia masuk narkoba karena ada kandungan bahan adiktifnya. Jadi narkoba itu kan ada narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Kalau yang narkotika yang tadi menghilangkan zat atau obat yang bisa menghilangkan rasa sakit atau rasa nyeri, sabu, ganja, heroin, putau, ekstasi, itu masuk narkotika. Kalau psikotropika lebih ke obat penenang. Dan bahan adiktif ini masuk rokok, vape, miras, bensin, lem, termasuk ke kecubung. Dia memang bukan narkotika dan bukan psikotropika. Tapi kalau menggunakan itu, dia juga bisa merusak otak dan bisa ketergantungan. Sudah banyak kasusnya kecubung di kalangan anak-anak usia dini, SD, SMP yang menyalahgunakan atau mengkonsumsi bunga kecubung ya? Itu ya Hendri ya? Bunganya atau daunnya Hendri? Dua-duanya. Rasanya gimana? Oh nggak tahu. Ya, memang kecubung itu masuk dalam narkoba, masuk bahan adiktif. Kayak gitu Hendri ya. Jadi memang penggunaannya tidak diperbolehkan. Sama kayak ada bunga Nusa Indah gitu-gitu ya. Itu bisa menimbulkan ketergantungan juga. Kalau berlebihan penggunaannya. Karena sesuatu yang berlebihan semuanya tidak baik. Ya kan gitu. Oke Hendri, ada yang mau ditambahkan?
Atau mau coba? Oh enggak ya. Oke. Oke, terima kasih. Sebelumnya karena waktu kita udah mepet, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan bisa langsung ditanyakan di belakang pada saat jam istirahat ataupun ditanyakan melalui IG di IG apa Bu? IG-nya Info BNN Kota Surabaya ya? Intinya nanti bisa ditemui di Info BNN Kota Surabaya Bu? Iya betul, Ya. jangan lupa di follow ya. Ya mungkin ya. @infobnn_kota_Surabaya. Oke, gitu aja. IG-nya kita. Kalau bikin konten-konten atau video pendek, boleh di tag atau dikolaboratorkan ke IG kita. Ya. Dengan senang hati kita akan merepost atau menerima kolaboratornya. Atau gitu mungkin ya. ada yang mau tes urin gitu kan Ibu? Oke, boleh tes urin. Iya. Di BNN itu punya klinik, Kak. Punya klinik Pratama. Jadi kalau teman-teman butuh untuk surat keterangan bersih narkotika, bisa datang ke kantor BNN, ke klinik BNN untuk layanan tes urin. Tentunya berbayar. Nah, seperti itu. Tapi Oke. semoga nggak ada ya, nggak ada yang untuk rehabilitasi, jangan ya. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Sebelum beri tepuk tangan dulu yuk untuk Ibu Tika. Oke, sebagai penutup, mungkin kita sadar penyalahgunaan narkoba ini di kalangan kaum muda udah sangat dekat ya. Tentunya kita harus pinter-pinter memilih sesuatu hal yang buruk dan benar bagaimana. Dan jangan sampai ini semua menjadi penghancur moral dan etika kita. Karena kita sebagai generasi muda tentu menjadi harapan bangsa yang dibutuhkan di suatu depan nanti, terutama menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Mungkin itu saja dari saya, Arnold dan Ibu Tika. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke MC.